Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan PPUPD yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang tata cara registrasi Edupa. Sebelum kita mulai, tentu saja ada hal-hal yang perlu disiapkan untuk kegiatan registrasi Edupa ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan saat kita registrasi ya, ada nomor induk kepegawaian atau nomor induk pegawai, kemudian nomor seri karpeg, alamat email, nomor handphone yang aktif. Nah, ini keduanya harus aktif antara alamat email dengan nomor telepon. Selanjutnya, nama lengkap dengan gelar, kemudian tempat lahir, tanggal lahir nanti akan diinput. Registrasi sebagai PPUPD nantinya termasuk jabatan, TMT jabatan, instansi daerah, provinsi, kabupaten, pendidikan, pangkat, golongan ruang, TMT golongan ruang, sampai dengan kode CAPTCHA nantinya. Ya, keseluruhan ya kecuali kode CAPTCHA itu ada pada berkas penilaian angka kredit semester sebelumnya atau yang arsip sebelumnya. Data yang perlu disiapkan setelah kita login untuk memperbarui atau upload data kepegawaian, yaitu ada 8. Yang pertama, file scan karpeg, file scan SK pangkat terakhir, file scan SK jabatan terakhir, file scan SK sertifikat jabatan fungsional, file scan PAK dalam pangkat terakhir, file scan ijazah terakhir, file scan SK PNS, file scan SK PNS, dan tadi CPNS dan PNS. Jadi keseluruhan data tersebut perlu disiapkan dalam bentuk soft copy dengan format PDF. Tentu dengan banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan melalui kamera handphone, bisa kita scan berkas-berkas 8 berkas yang saya sampaikan tadi dijadikan dalam satu folder. Kemudian file scan dokumen asli ya, file scan itu dokumen asli yang di-scan, kemudian atau file scan dokumen fotokopi dilegalisir. Ini alangkah lebih baiknya kalau kita memang memiliki file scan dokumen asli. Kemudian untuk mempermudah upload, nah ini triknya yang bisa saya sampaikan, simpanlah file tersebut dalam satu folder dan dalam nama yang jelas seperti scan karpeg bisa diisi nama, atau file scan SK pangkat terakhir. Ini hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita lanjut ke mendaftar pada Edupa. Selanjutnya kita masuk ke pada browser Anda, itu Google ataupun di Mozilla, kita ketik PPUPD Kemendagri ya, karena saya sudah pernah membuka dan setelah pernah buka halaman ini sudah pernah dibuka, jadi akan muncul dengan segera ya. Jadi kita tinggal enter, kemudian yang muncul adalah tampilan seperti di atas ya. Jadi tampilan yang muncul adalah home, kemudian tata cara pendaftaran usulan, total jumlah anggota PPUPD, registrasi akun, dan login. Apabila Anda sudah pernah meregistrasi akun, tinggal masuk ke menu login. Kita mulai dari depan. Jadi menu home-nya adalah seperti ini. Mungkin saya bisa perkecil ya. Kita perkecil seperti itu home-nya. Kemudian tata cara pendaftaran, ada 7 langkah ya. Yang pertama registrasi, login, upload file pendukung, tunggu administrator untuk verifikasi akun.
kemudian lengkapi data pribadi, inisiasi PAK awal dan lama, lakukan pengusulan lupa. Terakhir nomor 7, monitoring usulan, seperti yang tertuang pada tata cara ya pada di kolom sebelah kanan ini. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, file scan yang kita perlukan adalah Karpeg, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, sertifikat jabatan fungsional, PAK dalam pangkat terakhir, ijazah terakhir, SK CPNS dan SK PNS. Trik yang saya sampaikan tadi, jadikan mereka dalam satu folder. Ya, jadikan dalam satu folder, tidak lebih dari 2 MB. Jadi saya menganggap kita semua belum memiliki akun, jadi kita harus registrasi akun kita. Klik registrasi, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Ya, jadi silakan isi data Anda. NIP ya harus diisi dengan NIP Bapak Ibu yang 18 digit. Saya akan isi dengan dummy saja, tidak akan digunakan dalam penghitungan atau data lebih lanjut. Ya, ketika sudah masuk 18 digit NIP, maka NIP sudah dianggap benar seperti itu. Kemudian password, yang ini yang perlu diperhatikan sekali, banyak yang salah pada saat memasukkan password karena di sini ada syaratnya. Memang agak kecil ya. Kalau kita besarkan bisa seperti ini. Ya, password harus 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil dan angka. Itu harus kita baca pelan-pelan. Jadi kita harus mengetikkan, misal saya memberi password Bali Jaya 2021, password aman. Ketika tidak ada angka, maka dia tidak akan muncul, dia masih merah seperti itu. Kita masukkan satu angka saja sudah kembali hijau seperti itu. Ya, saya ulang, saya ketikkan password saya. Oke, kemudian konfirmasi. Anda tidak bisa mengcopy ini lalu menurunkan ke bawah, tidak bisa, tapi harus mengetik kembali. Ini adalah untuk keamanan, tentu sudah diperhitungkan oleh programmernya. Ya, kita akan ketik pelan-pelan. Maaf, salah password. Oke, sudah benar. Kemudian nomor seri Karpeg itu mungkinnya maksudnya ya, bukan Karpeg ya. Nomor seri Karpeg itu adalah kita masukkan H titik 1 2 3 4 5 seperti itu. Nama lengkap. Jadi saya tidak akan masukkan kompeten profesional, masuk seperti itu ya. Ini dummy aja, saya tidak akan kirim. Kemudian tempat lahir Denpasar, kemudian tanggal lahir. Nah, ini yang perlu, ini biasanya Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan. Jadi kita klik yang di atas, bukan klik angka ya. Februari 2021 kita klik, akan muncul tahun ya. Kita klik lagi, akan muncul tahun, rentang tahun dari 2020 sampai 2029. Kita geser ke kiri atau kita pilih lagi, boleh kita pilih lagi ya, pilihannya 2000 sampai 2090, tapi lebih bagus kita geser ke kiri seperti itu tadi ya. Nah, umpama lahir di tahun 1980 ya, kita pilih bulannya tanggal 1 Januari
1980. Pilih jenis kelamin seperti yang saya sampaikan tadi, yang data yang perlu kita siapkan. Ini yang sudah saya anggap, kita pakai nomor email, alamat email saya pakai nomor lain. Oke, kemudian alamat sesuai KTP, saya akan berikan Jalan Buntu 1 nomor belakang ya. Kita buat sesuaikan, kita pilih drop down-nya ada di sana. Di sini juga ada drop down, kita mau pilih, ada pilihan langsung pertama muda, madya, utama. Pilih madya seperti itu, TMT jabatannya silahkan dipilih. Kalau tidak salah ini saya pilihnya nanti di 2018, saya ikut impasing 2018 di ya kurang lebih lah seperti itu. Kemudian instansinya kita pilih daerah, kemudian provinsi kita bisa ketik, tapi ingat kita harus klik ya sehingga huruf besar semua. Demikian juga kita bisa pilih langsung klik. Kemudian pendidikannya adalah doktor lah ya kan, negeri atau seperti apa. Masuk sekolah, masukkan sekolah universitas swasta 1 seperti itu. Diklat fungsional yang pernah diikuti, penjenjangan madya sudah pernah. Kemudian diklat teknisnya, diklat SPM, probability audit. Ini silahkan dicentang, kalau sudah dipilih boleh memilih lebih dari satu ya. Nah seperti itu contoh. Kemudian pangkat ruangan, golongan ruang, kita pilih pembina. Selanjutnya masa kerja golongan, ini biasanya lebih mudah untuk kita melihat pada saat kita di depan kita ada dokumen PAK sebelumnya, jadi lebih mudah, kita tinggal salin seperti itu ya. Nah itu kita selesai tahap pengisian data, kita masuk ke tahap ya bukti pendukung ya, file kartu pegawai mungkin maksudnya karpeg ya. Jadi di sini kita masukkan, kita siapkan yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi ya. Kita sampaikan, saya sudah sampaikan tadi adalah lupa ya, berkasnya kita siapkan, file edupa, file scan-nya ya, ada SKPNS, SKCPNS, karpeg, mana karpeg ya, karpeg di sini tinggal di drop, drag and drop, artinya kita seret dan kita taruh di sana ya, tidak perlu bro. Ada cara lain yang lebih mudah ya seperti ini ya, drag and drop di sini. Jadi nah sudah kelihatan kartu pegawai, karpeg. Bisa kita browse juga. Tentu browse ini memerlukan lumayan waktu ya untuk kita mencari, kemudian klik lagi. Begitu kita ketemu folder yang dikaitkan, kita hanya tinggal membuka SK pangkat terakhir, kita SK pangkat terakhir, kenaikan pangkat saya 4A terakhir, kita masukkan ke di sini. Selanjutnya sampai ke file SKPNS. Setelah terisi semua, anggaplah kita sudah terisi. Di sini mungkin kecil sekali, saya akan bisa perbesar sedikit. Nah, di sini ada kode CAPTCHA namanya.
Yang diisi di kode CAPTCHA itu bukanlah 27 plus 3 seperti yang biasa, tapi kita isi hasil dari penjumlahan atau pengurangannya. 27 plus 3 sama dengan 30, kita ketik 30 seperti itu. Ya, oke, cukup, kemudian disubmit. Saya tidak akan mensubmit sekarang karena sudah saya pernah untuk mensubmit tentang file isian data atau form data registrasi akun ini. Ya, anggaplah kita sudah mensubmit, lalu apa yang kita dapatkan dari setelah kita mensubmit itu adalah sebuah notifikasi di Gmail atau email yang Bapak Ibu input pada saat kita registrasi akun. Jadi ada seperti ini. Muncul email seperti ini, silakan konfirmasi email registrasi di bawah ini, lalu kita ketik konfirmasi email. Klik seperti itu. Setelah itu kita akan diarahkan ke sebuah halaman. Jadi ini mohon maaf karena memang emailnya sudah pernah digunakan 7 hari yang lalu, jadi akan muncul token verifikasi LAN. Silakan, kita sudah registrasi akun, kemudian kita dapat kembali ke halaman login. Disinilah kita login kembali dengan NIP sebagai username dan password yang sudah kita masukkan berupa huruf besar dan huruf kecil serta angka. Jadi harus ingat ada huruf besar dan huruf kecil. Dan jangan khawatir kalau kita lupa dengan password, kita bisa klik lupa password. Apa yang terjadi nanti kita diminta untuk memasukkan NIP, dan tentunya password ini juga akan dikirim ke alamat email. Jadi alamat email itu memang benar-benar aktif yang tetap kita gunakan untuk komunikasi. Demikian tutorial untuk kali ini. Tutorial untuk kita registrasi user saat registrasi akun pada ppupd.kemendagri.go.id. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat pagi. Semoga PPUPD semakin profesional dan kompeten. Terima kasih. Semangat pagi.